dengan benar. Kemudian menguraikan tanda-tanda hari akhir dan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian menyimpulkan nama-nama hari akhir dengan benar. Terakhir menyimpulkan hikmah beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, kita belajar kelompok seperti yang kita rencanakan pada minggu kemarin. Nah, ayo coba berdiri dulu semuanya. Keluar dari bangkunya dulu. Semangat gerakannya. Tujuannya supaya pembelajaran kita hari ini juga akan semangat. Ya. Siap? Siap. Coba anak-anak ibu buka buku halaman 13. Buku paket yang ada sekarang silahkan dibuka. Halaman 13. Sudah? Nah, apa yang bisa kalian lihat di situ? Pertama judul dulu. Judulnya tentang apa, Nak? Ketika bumi berhenti berputar. Bumi berhenti berputar. Jadi sesuaikan dengan penjelasan kita di awal tadi ya, Nak. Kemudian ada gambar apa di situ? Coba amati gambar yang ada pada buku cetak kita. Ada gambar matahari. Di dalam video ini nanti apa yang disampaikannya, maka nanti kita akan mendiskusikan apa-apa yang saja. Gambaran planet dan tata surya semua teratur dan berputar pada porosnya, bukan? Bagaimana jika planet-planet tersebut termasuk bumi berhenti berputar? Nah, judul video kali ini merupakan pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran ini ya. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Yang menjadi korban dari bencana-bencana tersebut bukan hanya nyawa, rumah, gedung, dan lingkungan sekitar pun menjadi hancur. Bencana makna hari kiamat, macam-macam hari kiamat, periode hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, dan hikmah hari kiamat. Yang pertama akan kita bahas adalah makna hari akhir atau hari kiamat. Ya, anak-anak, hari akhir atau bisa disebut hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Atau bisa diartikan juga hari berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati termasuk manusia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang akan hidup setelahnya. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui. Nah, berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa ketika bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi punah. Contohnya adalah kematian manusia dan bencana alam, baik terjadi secara alami seperti gempa bumi, maupun karena ulah manusia seperti kebakaran. Nah, sedangkan kiamat kubro artinya adalah kiamat besar, yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Contohnya adalah bumi dan planet yang saling bertabrakan, berguncang dahsyat, dan seluruh makhluk di muka bumi ini bisa disebut juga nama-nama lain dari hari kiamat. Setelah hari kiamat tiba, manusia akan dibangkitkan kembali. Nah, periode ini disebut dengan Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Bencana, apa lagi tadi, Nak? Banjir, longsor, gempa bumi, ya sudah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nanti di dalam ketika tadi penjelasannya ada lagi pembagian kiamat, ya ada kiamat sughra dan kiamat kubra. Terus ada lagi
sama diskusi lomba. Jadi, kenapa diskusi lomba? Karena kita melakukan kompetensi antar kelompok. Jadi, kalau misalnya anggota yang kalau nanti jadi anggota kelompoknya harus diminta untuk aktif dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Ya, kemudian nah yang pertama aktif, yang kedua yang akan jadi pemenang yang dahulu menyelesaikan tugas. Yang ketiga kriterianya harus benar. Kalau duluan tapi tidak benar sama apakah bisa dia jadi pemenang? Tidak. Ya, kemudian secara berkelompok masing-masing nanti dibagi peran. Maksudnya kalau misalnya nanti Fano sama Zikri sekelompok, bukan Fano saja yang bekerja, tetapi Zikri juga harus saling membantu. Paham di sini nak untuk penjelasan kelompoknya? Nah, sekarang kita bagi kelompok ya. Kelompok 1 Aurel, Wilda, Michelle, Dava. Dan ingat ya nama kelompok 1. Kelompok 2 Raja, Fano, Aisyah, Arif. Kelompok 3 Melci, Cynthia, Zikri, Radit. Kelompok 4 Naila, Dila, Fajar, Rido. Nah, sudah ada namanya yang belum tersebutkan? Melca masuk ke kelompok 2. Ya. Dan sekarang silahkan kalian duduk dengan kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Ayo. Silakan beberapa kode QR ya. Nampak? Ya. Ada beberapa di sini. Ada keterangan scan aku katanya. Scan aku. Kemudian di bawahnya ada lagi tulisan tugas 1. Ya. Tugas 1. Di sini ada 4 kode QR-nya. Berarti ada 4 buah tugas yang harus kalian selesaikan. Untuk menuju kepada tugas 2, 3 dan 4, kalian harus menyelesaikan tugas 1. Selesai tugas 1, baru kamu scan lagi tugas 2. Nanti kan ibu pajang di depan kertasnya, scan kode QR-nya. Tapi yang kamu scan cuma tugas 1. Selesai tugas 1, baru kamu lanjut kepada scan tugas 2. Bagi kelompok yang udah siap tugas 1-nya, bilang Allahu Akbar. Ya, bisa? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bisa seperti itu? Bisa. Setelah selesai mengucapkan Allahu Akbar dan Alhamdulillah, langsung untuk scan tugas 2. Begitu seterusnya sampai tugas 4. Bisa? Bisa. Nah, sekarang pagiku cerah. kalian apa yang dimintanya silahkan dikerjakan. Ini pertanyaannya di sebelah. Ya kan? Alhamdulillah. Bagus. Kelompok 1 silahkan scan tugas kedua. Kelompok 1 yang telah siap silahkan scan tugas kedua. Begitu juga dengan kelompok lain. Bagi yang sudah siap bilang Allahu Akbar, Alhamdulillah. Silahkan maju ke depan untuk scan tugas keduanya. Ayo. Lagi cepat.
pada hari kiamat. Pada kelompok 1, coba lihatkan hasil kerja menyusun puzzle-nya tadi. Bagaimana? Coba, ayo. Hadapkan ke teman-temannya hasil kerjanya tadi. Nah. Ya, bagus. Karena kelompok 3 siap, sekarang coba perlihatkan hasil kerja kelompok tentang puzzle-nya. Bagaimana? Ayo, coba lihatkan. Ini dia. Perlihatkan puzzle-nya. Dah. Lanjut kepada kelompok 2 menampilkan tugas 4. Apa tadi perintahnya, Nak? Melengkapi. Individu ini dikerjakan oleh masing-masing kita. Tidak boleh mencontoh jawaban teman. Ya, di soal ini berisikan tentang hasil diskusi kita tadi juga. Cuman ini pemahaman kita secara individu. Tadi nilai kita bagus, tapi secara berkelompok. Jadi nilai yang kamu dapat hari ini akan disumbangkan kepada kelompoknya. Misalnya kelompok 2 nilainya 60, tetapi karena masing-masing kelompok untuk menambah poin dari kelompok tersebut. Paham? Nah, sekarang ini Ibu bagikan tugasnya, silahkan kamu kerjakan ya. Sekarang kumpulkan kepada ketua kelompoknya, kemudian ketua kelompoknya Ibu periksa tugas kepada anak-anak Ibu semua, kemudian dengan tugas hasil kelompoknya tadi, maka hari ini diskusi kita dimenangkan oleh kelompok 1.